Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Triani. Kali ini mau bikin konten tentang cerita yang mana cerita ini dibilang real juga tidak tahu, dibilang tidak tahu juga itu real. Jadi ceritanya, pada suatu hari saya main ke rumah saudara angkat. Jadi saya itu punya bapak angkat yang ada di Karawang, Jawa Barat, tepatnya di daerah Cilamaya. Saya punya bapak angkat dan bapak angkat saya sudah meninggal. Bapak angkat saya itu punya kakak, punya abang, punya mas yang ada di daerah Subang. Jadi Karawang sama Subang itu berdekatan. Akhirnya setelah bapak angkat saya meninggal, saya juga sering main ke rumahnya kakaknya bapak angkat saya yang ada di Pamanukan. Dari Pamanukan ke arah selatan terus itu arah Purwodadi yang ada kampungnya tebu-tebu, yang ada pohon tebu banyak di situ. Setelah saya main, mungkin nginep saya di sana itu. Nah, waktu itu Pak D, saya manggilnya Pak D atau Uwak kalau bahasa Sundanya Uwak, atau bahasa Jawanya Pak D atau Siwo. Waktu itu Siwo, Pak D atau uwak saya itu masih hidup. Ya itu anggapannya ya uwak angkat saya. Soalnya dia punya adik juga bapak angkat saya. Nah, dia waktu itu masih hidup, sudah tua, umurnya di atas 80 tahunan. Saya pijit waktu itu kan posisinya lagi ya udah tua, jadi pijit di sembari mau menunggu tidur malam. Itu tidur malam, saya ngobrol berdua sembari mijit istilahnya pijit kakinya Pak D saya itu, dan sembari pijit terus cerita tentang pesugihan uang balik. Jadi yang belum paham tentang uang balik, silahkan ditelisih dulu. Jadi ceritanya kan namanya, taruh aja lah Pak D, saya sebutnya Pak D. Jadi Pak D itu punya temen yang ada di daerah Bekasi, tapi nggak tahu itu juga bisa ceritanya bisa hoax atau bisa tidak, karena Pak D saya kan orangnya sudah tua. Jadi ceritanya ya bisa kalau bohong tidak mungkin ya, karena ini ceritanya ya bener, kemungkinan besar bener. Cerita bahwa saya punya teman di Bekasi, dia mempunyai uang kembali. Jadi anggap aja dia beli apapun, uangnya itu bisa kembali. Uangnya yang kita beli itu bisa kembali. Misalkan uangnya ya 50.000, waktu itu zamannya 50.000. Jadi misalkan beli di warung, apa di toko, apa tuh di mana, nanti setelah kita beli beli permen atau beli rokok atau beli apa, nanti ada kembalian. Nah, uang yang 50 itu kembali lagi ke kita. Kita sudah dapat kembalian dan uangnya juga bisa kembali ke kita yang 50.000 tadi itu. Nah, itu juga pakai caranya bagaimana, saya jelasin. Itu tentang Pak D saya itu ngomongnya seperti ini. Maaf ya, ngomongnya pebelit ini. Jadi beli ayam cemani perempuan, usahakan ayamnya masih dere itu
belum pernah punya anak, jadi ayamnya itu anggap aja belum pernah bertelur. Ayam cemani yang asli, ayam cemani itu semuanya hitam, dari darah, dari kulit, dari lidahnya semua juga hitam, dan konon darahnya juga bisa hitam. Itu ayam cemani yang asli. Nah, itu temennya Pak D saya itu melakoni pakai tutorialnya, caranya seperti itu. Beli ayam yang warna yang cemani yang betina, dipelihara dari kecil sampai besar, jangan sampai kena dikawini ayam jago. Jadi betina itu di kandang terus dari mulai umur mungkin 3 bulan sampai gede, itu jangan sampai dikawini sama ayam jago. Nah, setelah mungkin masanya bertelur, nah ini yang jadi sulitnya di sini. Jadi cara pesugihan uang kembali, cara uang mistis kembali itu pakai ayam cemani itu yang sulitnya di sini. Ayam cemani kalau memang dia itu rezeki, kalau memang ritual uang kembali itu bisa berhasil, ayam cemani yang betina tadi walaupun tanpa dikawini sama ayam jago itu pasti bertelur. Pasti bertelur, katanya seperti itu ya. Ini cerita dari Pak D saya itu. Nah, telur yang pertama kita ambil. Akhirnya nanti siapin petarangan. Petarangan itu apa? Petarangan itu tempat ayam bertelur untuk mengerami, namanya petarangan. Jadi tempat ayam untuk mengerami itu. Telur yang pertama tadi kita ambil sampai yang pertama tadi kita tandain aja pakai spidol atau pakai apalah satu, udah kita simpan, jangan dicampurin sama yang lain. Nanti yang lain bertelur. Nah, biasanya ayam itu nanti sudah bertelurnya sudah selesai itu mengerami. Nah, telur yang tadi kita pertama itu dibuka, maksudnya dikupas, masukin dengan uang terserah, uangnya mau 10.000 apa 20.000 apa 100.000 apa 50.000. Yang paling enak ya 100 ya, kalau bisa itu 100.000. Dimasukin ke plastik dulu, terus dimasukin ke dalam telurnya, dikuel-kuel, masukin, ditutup lagi telurnya. Nah, pas ayam cemani tadi mengerami, itu dimasukkan tuh telur yang pertama tadi, dimasukkan yang ada uangnya tadi itu loh, dimasukkan ke dalam bareng-bareng ngerami itu. Nanti setelah ayamnya netes, nah yang telur ayam yang ada uangnya itu diambil. Nah, yang netes tadi, ayam yang netes, tapi kalau dari cerita ini hal yang mustahil ya, nggak mungkin ayam cemani itu bisa bertelur tanpa dikawini. Tapi ini kata Pak D saya itu ritualnya harus seperti itu biar berhasil. Kalau sampai dikawini dengan ayam jago sampai bertelur, berarti ya tidak berhasil, itu namanya nggak murni katanya. Nah, setelah itu tadi kita kembali lagi. Setelah ayamnya tadi pada netes, nah ayam yang tadi dimasukin ada uangnya itu, yang ada 100.000 itu kita ambil. Terus nanti kita di rumah itu bikin acara selamatan, syukuran lah. Mungkin syukurannya gimana, mungkin bagi-bagi, bikin nasi kuning, apa bekakak, apa pakai ingkung ayam, nanti dikasih kiri kanan sekitar rumah kita. Nah, setelah sehari, 2 hari, 3 hari kita praktekkan dengan uang kembali itu, uang ritual yang tadi udah diritual sama ayam cemani itu. Jadi uang yang tadi 100 yang dimasukin ke telur tadi itu kita belanjakan, coba
di warung, tapi usahakan jangan sekitar rumah kita ya. Ini memang agak mistis juga ini. Jadi belanja yang jauh, mungkin di tempat pasar ataupun di mana, tapi yang jauh dari rumah kita. Misalkan tadi uangnya itu 100.000 atau 50.000, kita beli gula pasir atau beli apalah, nanti kan kita kembali tuh, kembalian, ada kembalian. Nah, uang 100.000 itu yang tadi itu kembali lagi ke kita, jadi masuk di kantong kita lagi. Nah, mungkin sehari terus saja kita beli kayak gitu, kita beli ada kembalian, kita beli ada nanti di total hasilnya, misalkan sehari itu bisa menghasilkan 100 juta, apa 1 juta lah misalkan, apa 400.000, itu di total dari hasil itu 10% buat kita dan 90% itu untuk disodakohkan, mungkin untuk fakir miskin, untuk apa namanya, yatim piatu lah, apa gimana. Jadi misalkan sehari kita dapat 1 juta, itu buat kita itu dimakan 100.000 saja. Adapun yang 900 itu bukan buat kita. Adapun kita nanti beli rokok lah atau beli gula pasir apa, itu bisa dimakan. Tutorialnya kayak gitu guys. Nah, apabila melanggar misalkan dimakan semua hasil dari itu biasanya umur kita nggak lama. Mungkin dari hantunya si ayam cemani itu mungkin ada ritual setan apa, itu tetap tidak bakal, umur kita itu bakal diminta, katanya gitu ya guys. Ini cerita bisa dibilang hoax, tapi bisa dibilang juga real. Soalnya ini cerita ini diambil dari Pak D saya, uak saya, siwo saya. Uak itu bahasa Sunda ya, kalau bahasa ininya Pak D. Nah itu guys, seperti itu dulu cerita dari channel Triani ini. Mungkin ini bisa dibilang cerita nyata, tapi bisa dibilang cerita hoax juga, nggak apa-apa. Tapi barangkali Anda mau mempraktekkan juga silahkan, tapi kalau bisa jangan ya guys. Kita cari rezeki yang halal-halal saja, jangan cari itu kan rezeki tidak halal itu. Kita beli ke orang, kasihan pedagangnya. Tapi kalau dari ceritanya Pak D saya, dari ceritanya siwo saya, uak saya itu, jadi uangnya itu yang kita belanjakan itu ada katanya di toko itu ada, nggak hilang. Cuman uang yang kita ada yang 100.000 itu memang uang dari alam setan, itu alam dari dunia setan. Jadi uangnya itu apa merugikan orang? Tidak ya guys. Jadi kita beli sesuatu di toko, terus kita dapat kembalian. Nah, uang yang kita yang tadi belikan itu ada di situ. Terus kita kok ada uang 100.000 lagi, apa uangnya kembali lagi ke kita? Uangnya dari mana? Yang jelas itu uang dari setan, dari alam yang tidak kelihatan ya guys. Dan konon waktu ritual pengambilan telur ayam yang pertama tadi, ataupun pas mau acara selamatan ayam tadi itu juga dilakukan dengan malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon biar abdol ya guys, biar hantunya itu mungkin biar paseh ya guys. Seperti itu dulu tutorial. Ada salah-salah kata di channel Triani, nah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you, love you, bye bye.